Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un aw qasayyibin minas sama' fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hazaral maut wallahu muhitun bil kafirin ila akhiril ayat. Kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersama-sama bersyukur dan memanjatkan pujian hanya untuknya dengan kalimat alhamdulillah, oleh karena dengan kehadiran kita di tempat ini di waktu yang berbahagia ini adalah bukti adanya kita mendapatkan nikmat yang begitu besar, bukan hanya sebagai nikmat hidayah, akan tetapi juga nikmat berupa taufik, yakni mewujudkan, memanfaatkan hidayah yang kita dapatkan untuk menjalankan atau menjalankan perintahnya. Salawat serta salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Malam ini kita akan lanjutkan kajian kita, pengajian yakni tafsir Al-Quran. Untuk malam ini kita akan membahas surah Al-Baqarah, masih lanjutan sebelumnya, ayat 18. Ayat ini masih berkaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Allah memberikan perumpamaan orang kafir dan juga orang munafik itu seperti orang yang sedang menyalakan bara api atau api, mencari cahaya dari api yang mereka nyalakan, tapi ternyata setelah menyala dia tidak gunakan, dia tidak memanfaatkan cahaya itu, ya, cahaya api tersebut, maka Allah pun memadamkan api itu sehingga dia kembali dalam kegelapan. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, masaluhum kamasalil lazis tauqada naran, perumpamaan orang-orang kafir adalah seperti orang yang sedang menyalakan api. Falamma ada alahum, pada saat api itu menyala, dia menyinari sekitarnya, ya, di sana ternyata dia tidak memanfaatkan api atau cahaya tersebut. Maka Allah menutup perumpamaan itu dengan kalimat summum bukmun, orang yang tidak bisa memanfaatkan hidayah Al-Quran untuknya. Dia adalah orang yang tuli, ya, summun, bukmun, orang yang bisu,
Jadi dia tuli, bisu, umyum, bahkan dia itu adalah buta. Jadi dia seperti orang tuli, orang bisu, dan orang buta. Fahum la yarji'un, dia tidak bisa kembali kepada jalan yang benar. Dalam ayat ini oleh sahibut tafsir menjelaskan summun anil haqqi, mereka tuli, tidak bisa mendengar kebenaran. Jadi bukan telinganya yang tuli. Jadi ini yang dimaksud summum di sini adalah bukan gendang-gendang telinganya yang tertutup, bukan. Tapi di situ tuli, tidak mendengar kebenaran. La yasma'una bihi, ya, sima'a qabulan. Dia tidak bisa, tidak mau mendengar atau menerima apa yang dia dengar. Jadi dia dengar tapi tidak mengambil apa yang dia dengar, tidak memanfaatkan, dia tidak melakukan apa yang dia dengar. Nah, dia instruksi apa yang dia dengar. Bukmun, bahkan dia bisu. Fala yakulunahu, dia tidak bisa melakukan mengucapkan kebenaran, dia tidak mampu mengucapkan apa-apa. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah tentu kebenaran. Dia tidak bisa mengucapkan kebenaran, dia tidak bisa menyampaikan kebenaran kepada orang lain, tapi tetap dia dia bukmon, ya. Bukmon yang dimaksud di situ bukan bisu dalam artian tidak bisa berkata-kata, berucap kata, akan tetapi yang dimaksud oleh Allah di sini adalah dia apa yang keluar dari mulutnya tidak bermanfaat untuk dirinya dan bahkan untuk orang lain, sehingga dia diibaratkan orang seperti itu adalah orang yang bisu. Iya, orang yang bisu. Kemudian umyun, bukmon, umyum, dia juga buta. Buta apa? Bukan matanya yang buta, tidak melihat, bukan. Iya. Kata Allah, umyun antarikil huda. Dia itu sebenarnya tidak melihat petunjuk. Tentu saja yang dimaksud di sini Al-Qur'an. Dia tetap melihat bahwa ada Al-Qur'an, tapi dia tidak mampu mengambil isi Al-Qur'an itu sendiri. Itu ya. Kemudian fala yarawnahu, sehingga dia disebut sebagai orang yang tidak melihat kebenaran. Fahum la yarji'un, mereka itulah orang-orang yang tidak bisa kembali kepada petunjuk Al-Qur'an, yakni tidak bisa. Di sini dikatakan fahum la yarji'una anid dolalati, dia tidak bisa kembali dari kesesatannya. Mislihim, ataukah sesamanya atau seperti contoh tersebut. Dalam ayat yang lain ini anid dalalah, masaluhum kasaibin. Ini juga Allah memberikan perumpamaan. Jadi perumpamaan tadi ada dua perumpamaan yang disebutkan oleh Allah. Perumpamaan yang pertama adalah perumpamaan seseorang yang merindukan cahaya di malam yang gelap. Ternyata setelah menyalakan api, setelah api itu menyala, dia tidak memanfaatkan sinar cahaya api tersebut untuknya. Itu yang dimaksud oleh Allah tadi. Jadi perumpamaan yang pertama, orang kafir atau orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang sedang
dalam kebingungan, di dalam gelap gulita. Setelah itu dia mencari cahaya dan ternyata benar, setelah dia menyalakan apinya, justru dia tidak memanfaatkan cahaya api itu untuk bermanfaat kepada dirinya. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian dalam ayat selanjutnya, seperti juga perumpamaan yang lain yang Allah sampaikan kepada kita adalah qasayyibin, seperti orang yang sedang ditimpa hujan lebat, atau mendapatkan hujan lebat, hujan. Ya. Nanti kita jelaskan kenapa kok ada kata-kata hujan lebat. Di sini ka ashabi mataren, seperti orang yang mendapatkan hujan. Wa asluhu, itu asalnya katanya suyubon min soaba yasubu yanzilu, yakni turun kepadanya, yakni air dari langit. Itu ya qasayyibin. Ya. Perumpamaan orang yang tidak mau mengambil Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, kata Allah dalam ayat selanjutnya, adalah seperti orang yang sedang mendapatkan hujan yang dia rindukan di tengah-tengah musim kemarau, ya kan? Musim kemarau. Kalau musim apa itu? Kalau musim hujan ya banyak orang yang menghindar dari hujan, kan gitu ya. Tapi ini di musim kemarau, bahkan dia dia meminta, ada namanya apa itu? Salat istisqa. Salat minta hujan, kan gitu. Betapa dibutuhkannya air hujan itu. Ini yang Allah ingin sampaikan. Qasayyibin, ataukah contoh perumpamaan orang-orang yang tidak mau mengambil hidayah Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, seperti orang yang sedang mendapatkan kucuran air hujan dari langit, minas samai fihi az-zulumat, di dalam pada saat di tengah hujan lebat tadi itu ternyata dibarengi dengan zulumat, gelap, dalam kegelapan. Biasa kan kalau kalau memang bahkan bukan hanya malam, biasa juga di siang hari pada saat hujan lebat, biasa kan agak padam ya, atau agak gelap. Bisa juga yang dimaksud di sini memang di dalam kegelapan ya. Fihi zulumatun, di kegelapan malam maksudnya ya. Dalam kegelapan malam. Jadi dia mendapatkan hujan lebat di kegelapan, fihi zulumatun, di kegelapan malam, waradon, di kegelapan malam itu ada petir yang menyambar. Kemudian wabarkon, ada kilat. Ya, petir dan kilat. Ya, petir dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum, pada saat orang tersebut didapati dia mendapatkan hujan dari langit, di tengah kehujanan disambar petir, bahkan guntur yang menghantam dirinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Yaj'aluna, dia jadikan, yaj'aluna, mereka menjadikan, fi azanihim, yakni di telinga mereka, minas sawaiki hazaral maut. Maksudnya gini,
yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ya. Mereka itu pada saat di tengah hujan lebat tadi, ditambah diselingi dengan guntur dan kilat, ya kan? Dan kilat. Ternyata mereka justru menyumbat telinganya, dengan ini nih. Dengan apa namanya nih? Dengan jari-jari mereka. Jadi Allah tidak menyebutkan telunjuk kan bisa saja telunjuk toh. Tapi kenapa justru Allah mengatakan semua jari mereka, jari-jarinya. Napa tama maneng ya? Ini. Nanti kita akan jelaskan kok kenapa Allah tidak menyebutkan telunjuknya saja atau salah satu jari tangannya, tapi asabi'ahum, seluruh jari-jari tangannya dia masukkan, dia sumbat di telinga mereka. Iya. Hazaral maut, karena khawatir atau takut akibat guntur dan kilat tadi itu yang menyambar mereka, justru mengantarkan mereka ke kematian. Ashabi'ahum fi adhanihim hazaral maut, karena mereka takut mati. Kemudian wallahu muhaitun bil kafirin, Allah meliputi orang-orang kafir, artinya menguasai orang-orang kafir dan seterusnya. Mari kita lihat dalam ayat ini apa yang dimaksud oleh ayat ini, bahwa perumpamaan. Kenapa Allah menjadikan tadi air hujan itu sebagai perumpamaan, kilat itu perumpamaannya sebagai apa, dan guntur itu sebagai apa? Ya kan gitu. Ternyata kalau kita kembali melihat tafsir ayat ini, termasuk diantara tafsir-tafsir yang lain, Pak Quraisy Shihab juga menyebutkan dengan merujuk kepada beberapa tafsir, tafsir beliau, utamanya tafsir Mutawalli, tafsir Mutawalli Sya'rawi diantaranya. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini perumpamaan orang-orang yang tidak mau mengambil petunjuk atau bimbingan agama adalah seperti orang yang sedang ditimpa air hujan, seperti orang yang mendapatkan air hujan. Apa yang dimaksud air hujan itu? Air hujan yang dimaksud di sini adalah petunjuk Al-Quran, tunjuk Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu diibaratkan dalam ayat ini adalah air hujan yang turun langsung dari langit. Apa maksudnya? Jadi bukan air hujan yang melewati atap rumah, bukan. Air hujan yang langsung dari langit, yang kemudian mengena orang tersebut. Orang yang seperti ini adalah seperti mereka yang tidak mau mengambil Al-Quran dari Allah langsung sebagai petunjuk untuk menghidupkan jiwa mereka, hati mereka. Bukankah air itu fungsinya adalah menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanaman, kan gitu ya? Maka dengan sendirinya ibarat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita adalah berupa siraman rohani, siraman rohani yang bisa menumbuhkan jiwa yang bisa menghidupkan jiwa yang mati, bisa menyehatkan hati yang sakit. Itulah Al-Quran. Tapi bagi orang yang sakit hatinya atau orang yang tidak mau mengambil Al-Quran sebagai air pencuci dirinya, adalah seperti itu tadi, seperti
seperti orang yang ditimpa hujan lebat, kemudian di dalam hujan itu atau di tengah hujan itu ada kilat yang menyambar, bahkan guntur ya, guntur yang juga dibarengi dengan tadi kilat. Itulah sebenarnya apa yang dimaksud di sini, kilat. Kilat yang dimaksud di sini adalah cahaya Al-Qur'an ya, ibaratnya cahaya Al-Qur'an, bimbingan Al-Qur'an. Tapi kenapa ada guntur dan guntur? Guntur itu yang dimaksud guntur di situ adalah ancaman-ancaman yang diberikan oleh Al-Qur'an. Banyak kan ancaman-ancaman, banyak informasi-informasi, pemberitahuan dalam Al-Qur'an, yakni basyiran wa nazira ya. Jadi ibaratkan dalam ayat ini, kalau kilat ibaratkan basyiran, memberikan informasi tentang kesejukan, tentang bimbingan, sedangkan nazira berupa ancaman itu diibaratkan adalah guntur ya, guntur ya. Orang yang seperti itu kata Allah adalah dia hanya hanyut untuk menghindar dari bahaya kilat dan guntur tadi, tapi tidak mengambil manfaat air hujan yang menimpanya. Itu kata Allah. Bahkan begitu sadisnya mereka, setiap kali guntur dan kilat menyambar mereka, justru ini kata Allah, dia tutupi telinganya dengan dengan jari jemarinya. Jadi bukan hanya telunjuknya, tapi ini apa maksudnya? Artinya memang mereka tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, bimbingan jangankan lima jari ya, satu jari ini saja itu sudah tidak bisa kita mendengar apa-apa. Tapi ini betapa tidak maunya mereka mendengar kebenaran, sampai-sampai Allah mengatakan dia memasukkan seluruh jari tangannya di telinga mereka. Artinya menolak kebenaran, menolak bimbingan hidayah berupa Al-Qur'an tadi. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Nah, kemudian di situ wallahu muhitum bil kafirin, sesungguhnya Allah muhit, meliputi atau menguasai, ahata ya, atau dengan kata lain dalam ayat ini adalah mengetahui ya, wa kudratun ilman wa kudratan ya, pala yaputunahu, dia tidak Allah tidak mungkin tidak mungkin tidak mengetahui ya, atau tidak mengawasi ya, tidak mengawasi semua perbuatan mereka. Itu ya. Selanjutnya, yakadul barku yakhtafu absarahum, hampir-hampir, yakadu yakrabul barku, hampir-hampir, kilat ya, al barku kilat, hampir-hampir kilat, yahtabu absarahum, menyambar absarahum, penglihatan mereka ya, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka, artinya mengambil penglihatan mereka ya. Biasa memang kan kalau sedang kita dikena cahaya ya, mata kita dikena cahaya ya, yang cahaya dahsyat, biasa kan bisa menjadikan penglihatan itu tidak berfungsi kan begitu. Di sini Allah yakadul barku ayah tafu absarahum, hampir-hampir kilat itu menyambar, ya'khudhuha bisir'atin, mengambil penglihatan mereka secara cepat. Nah, hampir-hampir kilat itu
mengambil penglihatan, ya, atau menjadikan mata mereka itu buta, ya, bisir aten secara cepat. Kullama adaa lahum masyaufi. Nah ini, setiap kali ada alahum menyinari, jadi setiap kali kilat tadi ya, setiap kali kilat itu dia lihat dan bisa memberikan cahaya di sekitarnya, ya, masyaufihi, dia pun bergerak dan berjalan, ya, berjalan. Ya, jadi dia juga ambil manfaatnya. Ya, tapi dia hanya istilahnya? Dia tidak konsisten, ya. Jadi kalau dia mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, kalau dia mendengar nasihat, ya, kalau itu nasihat itu bisa dia dia bisa mengatakan bahwa ini bermanfaat untuknya, ya, maka dia ambil. Nah, seperti itu tadi. Setiap kali kilat itu datang, ya, nyambarnya, maka dia pun berjalan di tengah cahaya kilat tadi, ya, masyaufihi. Wa iza azlama alaihim, tapi jika atau tatkala azlama alaihim, gelap kembali, azlama alaihim, gelap kembali di sekitarnya, tidak lagi bercahaya, ya, tidak lagi memunculkan cahaya. Azlama alaihim, kamu, dia kembali berdiri, ya, berdiri di tempatnya semula, ya. Kamu, di sana dikatakan walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Seandainya Allah mau, ya, la zahaba bisam'ihim, pasti Allah akan mencabut, ya, bisam'ihim, pendengaran mereka, wa absarihim, penglihatan mereka, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang sulit bagi Allah, karena Allah menguasai segala makhluknya atau segala sesuatu. Innallaha wallahu ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa terhadap sesuatu. Dalam ayat ini, ya, pada saat atau setiap kali Allah menyebutkan dua panca indera yang dimiliki oleh manusia, yakni pendengaran atau telinga, ya, telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat, selamanya ayat itu disebutkan atau menyebutkan pasti pendengaran didahulukan daripada penglihatan, ya kan? Selamanya didahulukan, ini dalam ayat ini, selamanya ayat itu mendahulukan pendengaran daripada penglihatan. Kira-kira kenapa? Ternyata memang menurut kenyataan, ini kenyataan bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu, yang pertama berfungsi itu adalah pendengarannya, bukan matanya. Tapi itu maringkalinga napa kita, kan? Banyak karenanya anak yang baru lahir itu disertakan dengan pendengaran, bukan penglihatan, Pak. Itulah sebabnya Nabi mengajarkan kepada kita, setiap kali anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, yang pertama dulu yang harus didengar oleh bayi itu adalah mengulangi kalimat yang dia tahu
dari rahim ibunya, yakni kalimat la ilaha illallah. Azankan di telinga kanannya dan qamatkan di telinga kirinya jika itu adalah bayi laki-laki. Kan gitu. Apa maksudnya? Karena memang pendengaran itu adalah alat panca indera yang pertama kali difungsikan oleh Allah. Yana tu pas sabareng, ini. Yana tu pas sabareng nareko engka anana jaji. Nade nareng kalinga alias matarutaru, biasa pada umumnya anak itu pepe, bisu. Magi na bisu, kenapa pepe? Nasabak dek naring kalinga. Kalinga, dia kanan kalinga, itu yang menyebabkan dia bisu. Kenapa? Karena dia tuli. Itu salah satu. Itu salah satu. Tapi kalau bukan simula jaji, insya Allah bebas, kan? Itu salah satu rahasia. Saya kira dalam surah An-Nahl juga dikatakan apa ya? Dalam surah An-Nahl itu asam awal wal absara wal afidah la'allakum ya huwallazi khalaqakum ya huwallazi apa ya, dialah Allah yang menjadikan untuk kalian pertama adalah as-sam'a pendengaran, kemudian selanjutnya wal absara penglihatan, selanjutnya wal afidah dan hati, la'allakum tashkurun, supaya kalian berterima kasih kepada pencipta maha pencipta. Itu dalam surah An-Nahl. Jadi memang yang pertama tapi juga bisa dianalisa dalam surah An-Nahl itu Allah menyebutkan kata-kata as-sam'on dengan al-absar, dia beda. Kalau bahasa Arab itu Pak, as-sam'on itu adalah mufrad. Kalimatnya itu menunjuk kepada satu, as-sam'on. Paring kalinga, sedi paring kalinga. Tapi pada saat Allah menyebutkan penglihatan, bukan al-basaru, as-sam'a wal basara, bukan al-basara tapi al-absar. Pendengaran, satu pendengaran, al-absara banyak penglihatan. Agar yaseng, kenapa tidak konsisten satu pendengaran, satu penglihatan, tapi satu pendengaran dalam ayat al-absar, macam-macam penglihatan. Ternyata memang pendengaran itu biasanya ini nih, karena biasa Al-Quran itu menyebutkan yang fakta, yang biasa terjadi, yang banyak terjadi di lapangan. Kalau kita berkumpul di sebuah tempat, kemudian mendengar suara, biasa Pak hasilnya sama. Agak mau kalinga iko ye sada meong. Dek tu agak makada sada anjing atau sada agaro sada bembe de narek komeong atau nyaong mas suara bersuara itu menyatu semua pendengaran orang pasti meong yero. Berbeda dengan penglihatan. Penglihatan itu biasa ada orang yang melihat sesuatu, pada saat disimpulkan ya anu makada anu ya witai, ternyata setelah orang lain melihat itu tania dek nak kutu yang saya lihat tania itu yang kamu lihat. Itu mata itu memiliki persepsi yang berbeda antara satu penglihatan dengan penglihatan yang lain. Itu dalam surah An-Nahl, ya kan? Apalagi yang namanya pikiran. Tidak semua orang, ya makanya banyak orang berkelahi. Kenapa? Karena apa yang dia pikirkan yang di satu berbeda dengan hasil pemikiran orang lain, ya kan? Tepat sekali dalam surah An-Nahl itu Allah menyebutkan kalimat as-sam'a, satu pendengaran, al-absar, banyak macam hasil penglihatan, wal afidah, maupun banyak macam
hasil pemikiran manusia. Masya Allah dalam Al-Quran. Dalam ayat ini ya, Allah sekali lagi, Allah setiap kali menyebutkan dua alat panca indera, pendengaran dan penglihatan. Selamanya Allah mendahulukan pendengaran daripada penglihatan. Ternyata benar adanya, yakni meskipun sama-sama diciptakan sejak di dalam rahim ibu, yakni telinga maupun mata yang melihat, akan tetapi fungsi dari kedua alat panca indera tersebut, dari panca indera tersebut itu memiliki fungsi yang tidak bersamaan berfungsi. Ternyata fungsi yang berfungsi awal lebih dahulu adalah pendengaran, kemudian disusul dengan penglihatan. Itulah salah satu rahasia Allah menyebutkan mendahulukan pendengaran dari penglihatan dari ayat ini. Di sini dikatakan ya, al-barku yatabu basarahum kullama adallahu masyaufihi wa iza azlam alaihim qamu walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim. Seandainya Allah mau, pasti Allah akan mengambil pendengaran mereka, wa absarihim, penglihatan mereka. Kenapa? Karena tidak ada yang sulit bagi Allah, karena Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa terhadap sesuatu. Ya, kita lanjut satu ayat lagi. Dalam ayat selanjutnya, ya ayuhan nas ahla Makkah. Dan ternyata memang ciri-ciri ayat Makkiyah itu, jika ayat itu disebutkan kalimat ya ayuhan nas, wahai manusia ya. Kalau biasa ayat itu turun di Madinah diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Kalau di Mekah biasa ayat itu turun dengan kalimat ya ayyuhan nas. Tapi ada tapinya, Pak. Surah Al-Baqarah itu adalah surah Madaniyah. Sekali lagi, surah Al-Baqarah itu adalah surah Madaniyah. Tapi kenapa ada ayatnya yang diawali dengan ya ayuhan nas? Bukankah salah satu ciri ayat Makkiyah, ayat yang turun di Mekah, diawali dengan ya ayuhan nas? Tapi padahal surah Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah, yaitu coba kita lihat suratul Baqarah Madiniyatun mi'atani wasitun aw sab'un wasamanuna ayah. Itu ayat surah Baqarah ini adalah Madaniyah, turun di Madinah, memiliki jumlah ayat 286 ayat. Itu 286 ayat. Jadi surah Madaniyah dengan ayat yang berjumlah 286 ayat. Tapi kenapa di dalam ayat tersebut ada diawali dengan ya ayuhan nas? Bukan kayak anuhan nas itu adalah ciri-cirinya ayat yang turun di Mekah, bukan di Madinah. Nah ini, maka ulama tafsir memberikan penjelasan bahwa ya, di situ dikatakan begini, bahwa ciri-ciri ya, tanda-tanda ayat yang turun di Madinah adalah jika ayat itu diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, kecuali surah Al-Baqarah.
Itu ada kecualinya. Sama dengan misalnya apa itu? Kalau kita mengatakan gini, ciri-cirina apa itu ya? Ciri-ciri. Misalnya ciri-cirinya tau pare-parewe misalnya. Misalnya ini nih, ciri-cirinya tau pare-parewe itu misalnya lembut, misalnya lembut. Tapi ternyata ada orang pare-pare tidak lembut. Tidak semuanya ciri-ciri itu ya, umumnya begitu maksudnya. Bukan berarti semuanya. Itu yang dimaksud juga dalam ayat ini. Itu ya. Mari kita lihat apa itu? Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, ya manenak kuritu nasenge alena tahu. Oh ya, ana tahu mana ngi Ya ayuhan nas, ahla Makkah. Orang Mekah. Ubudu wahidu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, ansya'akum, yang menciptakan kalian, wala takunu syai'an, janganlah sekali-kali Anda menjadikan sesuatu ya, menjadikan sesuatu yang berserikat dengannya. Wala takunu syai'an. Wa halakal ladzina min qablikum, walladzina min qablikum, dan juga dialah Allah yang menjadikan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tatakun, sarekoam mengikuri itu angkako mancaji tau mitau hamba mitau lori puang Allah Ta'ala lauri alena biibadatihi, dengan beribadah kepadanya, yakni ikabahu, takut dengan akibat-akibat atau sanksi yang bisa muncul, yang bisa terjadi. Dalam ayat ini ayat ini berbicara tentang penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sekali lagi, meskipun ayat ini ditujukan kepada ahlu Makkah, ya, orang Makkah ya, ahlu Makkah atau turunnya di Mekah. Meskipun ayat ini masuk dalam kategori yakni ayat Madaniyah, ayat yang turun di Madinah, tapi salah satu ayatnya mengkhususkan kepada mereka yang belum menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Mekah Mekah pada saat ayat ini turun, sekali lagi, pada saat ayat ini turun masih ada penduduk Mekah itu menyembah berhala, sehingga ayat ini Allah turunkan, wahai orang-orang yang mengaku dirinya sebagai cucu dari Nabi Adam, cucu manusia ya, sebagai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, bahkan bukan hanya kalian yang diciptakan, tapi juga Allah lah yang menciptakan, atau Tuhan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Siapa dia? Dia adalah Allah, Allahu Ahad, ya. Allah yang esa, Allahu Ahad, Allahu Samad, Allah tempat meminta, lam yalid, Allah tidak memiliki anak, walam yulad, dan juga tidak memiliki bapak. Jadi tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menyerupai dengannya. Itulah Tuhan kita yang wajib kita sembah, ya, yang wajib kita sembah, kalimat-kalimat yang dimasukkan oleh Allah dalam surah Al-Ikhlas tadi.
Dan kita ketahui surah Al-Ikhlas adalah surah yang turun di Madinah, ya. Surah yang turun di Madinah sebagai petunjuk ikrar, atau dengan kata lain kalimat pasti, ya. Bahkan dia dikatakan Al-Ikhlas, ya, karena setiap ayatnya pasti berbicara tentang Allah. Tidak ada satupun ayatnya surah Al-Ikhlas itu berpindah ke pembahasan makhluk, tapi dia membahas tentang Sang Khalik. Coba ayat pertama, Qul huwallahu ahad, Allah yang esa. Kemudian ayat kedua, Allahu samad, Allah tempat meminta. Kemudian yang ketiga, lam yalid, Allah tidak memiliki anak. Kemudian ayat selanjutnya, ayat keempat, walam yulad, dan juga Allah tidak dilahirkan atau tidak memiliki ayah dan ibu. Kemudian selanjutnya ayat terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada yang menyerupai dari makhluknya. Jadi ayat pertama sampai ayat terakhir itu semata berbicara tentang dirinya, sehingga dia dikatakan sebagai Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, surah yang hanya menyebutkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pengajian kita pada hari ini. Kaitannya insyaallah kita akan menjelaskan kandungan kandungan ayat tersebut, yakni ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bisa la'allakum supaya kalian bertakwa hanya untuknya, ya. Saya kira itu. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhana rabbiyal azim, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa sallallahu ala Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna Rabbana atina min ladunka rahmatan Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamna wa mukarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.